Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Soliha kelas 3? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap semangat ya dalam belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Berpetualang, pembelajaran 3 dan 4. Disimak ya Ananda Soli dan Soliha. Bersepeda bersama teman. Hari ini Udin dan teman-teman bermain di lingkungan sekitar rumah. Mereka ingin berkeliling menggunakan sepeda. Tidak semua teman Udin ikut bermain menggunakan sepeda. Teman Udin ada yang belum dapat mengendarai sepeda. Udin dan teman-teman melewati jalan raya. Mereka melihat rambu-rambu lalu lintas. Udin dan teman-teman menaati peraturan lalu lintas. Lampu lalu lintas merupakan salah satu rambu lalu lintas. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Lampu hijau menyala berarti kendaraan boleh melaju. Lampu kuning menyala berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau berhenti. Lampu merah menyala berarti kendaraan harus berhenti. Udin dan teman-teman menaati peraturan lalu lintas. Petualangan dengan bersepeda membuat Udin dan teman-teman senang. Mereka juga menjadi lebih paham mengenai rambu-rambu lalu lintas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan sebelumnya. 1. Apa kendaraan yang digunakan Udin dan teman-teman? Ya, sepeda. Udin dan teman-teman menemukan banyak rambu lalu lintas. Di antara rambu tersebut ada rambu dilarang masuk ke jalur tertentu. Ada pula rambu tidak boleh belok kanan. Ada pula rambu tidak boleh belok kiri. Cobalah menemukan lambang dan arti rambu lalu lintas. Hubungkan rambu lalu lintas dan artinya berikut ini. Nah, rambu lalu lintas yang pertama ini adalah dilarang belok kiri. Kemudian, rambu lalu lintas yang kedua artinya adalah dilarang belok kanan. Lalu, rambu lalu lintas yang ketiga dilarang masuk. Dan gambar rambu lalu lintas yang terakhir artinya adalah rambu lalu lintas. Berikut ini laporan kemampuan 10 anak dalam mengendarai sepeda. Laporan dibuat dalam bentuk diagram. Jawablah pertanyaan berdasarkan diagram tersebut. 1. Berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Nah, Ananda Soli dan Soliha, kita lihat pada diagram tersebut. Siswa yang dapat mengendarai sepeda ada berapa ya? Ya, betul, ada 8 orang. Kemudian soal yang kedua, berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Nah, yang belum dapat mengendarai sepeda ada berapa ya? Ya, betul, ada 2 orang. Dan nomor yang ketiga soalnya, berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda? Nah, kalian yang dapat mengendarai sepeda ada 8 orang, sedangkan yang belum dapat mengendarai sepeda 2. Jadi bedanya 8 dikurang 2 sama dengan 6 orang. Pengemudi kendaraan harus mengetahui peraturan lalu lintas. Pengemudi kendaraan harus menaati peraturan lalu lintas. Berikut ini ada gambar kereta api. Tahukah kamu apa sebutan untuk pengemudi kereta api? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah masinis. Berilah hiasan agar gambar kereta api menjadi lebih menarik. Gunakan titik, garis, atau bidang untuk menghiasnya. Ini contoh gambarnya. Kekayaan Indonesia.
Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai bacaan. Soal yang pertama, keragaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut? Ya, siapa yang bisa jawab keragaman apa saja yang ditemukan dalam bacaan? Ya, ada keragaman rumah adat, pakaian daerah, wilayah tempat tinggal, kebiasaan, serta keberagaman jenis ikan di perairan Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar rambu petunjuk. Rambu lalu lintas terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, rambu peringatan. Contoh rambu peringatan adalah rambu jalan licin. Dan yang kedua, rambu larangan. Contohnya rambu larangan adalah rambu dilarang berhenti. Dan yang ketiga, ada rambu perintah. Contoh rambu perintah adalah rambu wajib belok kiri. Dan yang keempat, ada rambu petunjuk, yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat. Rambu petunjuk dipasang di atas jalan, namun ada juga rambu petunjuk dipasang di pinggir jalan. Nah, ini adalah berikut contoh gambar. Yang pertama rambu peringatan, yang kedua rambu larangan, yang ketiga rambu perintah, dan yang keempat rambu petunjuk. Perhatikan gambar berikut. Nah, Anda Soli dan Soliha, coba perhatikan gambar berikut ini. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Perhatikan tanda anak panah berikut. Nah, Anda Soli dan Soliha, tanda panah yang pertama itu adalah lurus. Dan tanda panah yang kedua itu artinya belok ke kanan. Dan tanda panah yang ketiga itu ke arah ke kiri. Jadi untuk menuju ke pasar ikan, Bu Siti harus berjalan ke arah kanan. Lengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Untuk menuju Sekolah Nusantara harus lurus mengikuti arah jalan. Nah, coba kalian lengkapi gambar berikut ini. Jadi yang pertama itu petunjuknya untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Jadi arah panah ke kiri yang paling bawah itu menunjukkan arah taman bermain. Lalu untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Jadi di atas taman bermain itu adalah Masjid Agung, belok kanan. Dan yang ketiga, tanda panah lurus itu adalah arah menuju Sekolah Nusantara.